Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Sri Maniland. Saya dari kelas 3C. Di sini saya akan membuat tugas video yang keempat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Materi penting yang berjudul peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Materi ini akan menjelaskan bagaimana perbankan syariah tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan berbagai lembaga lain yang berfungsi sebagai pengawas, pengelola risiko, regulator, pendidik, serta inovator. Mari kita mulai pembahasannya teman-teman. Di dalam perkembangan perbankan syariah, lembaga dan industri pendukung memiliki peran yang sangat penting. Dalam dokumen yang menjadi sumber kita dijelaskan bahwa lembaga-lembaga ini bukan hanya mendukung operasional bank syariah, tetapi juga membantu edukasi dan promosi produk syariah kepada masyarakat. Hal ini berarti bahwa perbankan syariah adalah sebuah ekosistem. Ada banyak pihak yang saling berhubungan, saling membutuhkan, dan bersama-sama membentuk sistem keuangan syariah yang kuat. Masalah utama yang sering dihadapi adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang sistem syariah. Oleh karena itu, lembaga pendukung hadir untuk memperkuat pemahaman tersebut, menyediakan layanan, membantu edukasi, dan memastikan operasional bank berjalan sesuai prinsip syariah. Dalam materi ini, perbankan syariah didefinisikan sebagai sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Seluruh transaksi harus bebas dari unsur riba, gharar, dan masyir. Prinsip ini membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Bank syariah juga menggunakan akad-akad seperti mudharabah, yaitu kerjasama modal dan tenaga. Ada juga musyarakah, itu kerjasama modal antar dua pihak. Kemudian ada juga murabahah, itu jual beli dengan margin keuntungan. Kemudian ada izarah. Izarah itu sewa menyewa. Ada juga wakalah, pelimpahan kuasa. Dengan prinsip-prinsip inilah banyak syariah berusaha menciptakan keadilan, keberkahan, dan aktivitas ekonomi yang halal. Lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan koperasi syariah adalah lembaga inti dalam sistem ini. Mereka berperan menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah, memastikan produk-produk mematuhi hukum Islam, serta menjaga kepercayaan masyarakat. Beberapa peran pentingnya yaitu menghimpun dana masyarakat melalui tabungan syariah, deposito syariah, dan giro syariah. Kemudian menjalurkan pembiayaan seperti pembiayaan rumah, kendaraan, kemudian ada UMKM dan investasi. Mengembangkan produk halal seperti kartu debit syariah, mobile banking syariah, dan pembiayaan berbasis akad. Menyediakan layanan konsultasi syariah. Kemudian koperasi syariah seperti BMT juga berperan besar dalam membina UMKM agar memiliki akses pembiayaan halal. Kemudian materi ini menyatakan bahwa regulasi ini adalah faktor penting untuk menjaga integrasi sistem perbankan syariah. Regulasi diterapkan oleh otoritas seperti OJK, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan DSN MUI. Fungsi regulasi ini antara lain ada menjamin semua produk sesuai dengan prinsip syariah, mengatur tata kelola bank syariah agar profesional dan transparan, meningkatkan stabilitas dan kepercayaan masyarakat. Fatwa DSN MUI memberikan pedoman terkait akad seperti murabahah, salam, istihna, mudharabah, izarah, dan lainnya. Regulasi inilah yang memastikan bank syariah tidak menyimpang dari prinsip Islam. Dalam file ini menjelaskan bahwa edukasi ini merupakan aspek yang sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait produk syariah. Lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan turut berperan membekali calon pekerja bank syariah maupun masyarakat umum dengan kemampuan analisis produk syariah. Peran
Perannya yaitu meliputi memberikan literasi keuangan syariah kepada masyarakat, menyediakan kurikulum ekonomi dan perbankan syariah, menyelenggarakan pelatihan, seminar, workshop, dan sertifikat. Dengan meningkatnya edukasi masyarakat menjadi lebih kritis, lebih percaya, dan lebih memahami manfaat perbankan syariah. Dalam materi ini dijelaskan bahwa inovasi produk sangat diperlukan agar bank syariah mampu bersaing dan menarik nasabah baru. Lembaga pendukung terus menciptakan produk yang mengikuti perkembangan zaman. Contohnya produk inovatif saat ini tuh aplikasi mobile banking syariah yang sangat modern. Terus pembiayaan digital berbasis syariah, dompet digital syariah, produk sukuk, retail yang semakin mudah diakses. Inovasi akad hibrid yang tetap sesuai syariah. Inovasi membuat bank syariah menjadi lebih relevan di mata generasi muda. Kerjasama antar lembaga perbankan syariah di berbagai negara sangat penting untuk membangun sistem yang lebih kuat dan lebih terintegrasi. Materi dalam file ini tuh menjelaskan bahwa kerjasama ini membantu memperkuat jaringan global serta pertukaran pengalaman antar negara. Contoh bentuk kerjasama pertukaran SDM antar bank syariah, kerjasama dalam penyelenggaraan sukuk internasional, penelitian dan pengembangan akad syariah bersama. Kolaborasi teknologi perbankan syariah, kerjasama ini meningkatkan daya saing perbankan syariah Indonesia di mata dunia. Beberapa tantangan penting yang dihadapi perbankan syariah ini, pertama, kurangnya pemahaman masyarakat bersaing dari bank konvensional yang lebih kuat. Ada juga akses layanan yang belum merata. Tambahan tantangan nyata saat ini, kebutuhan SDM profesional syariah yang masih tinggi, kemudian proses digitalisasi yang masih terus menyesuaikan, minimnya inovasi di beberapa lembaga untuk menghadapi tantangan ini. Dibutuhkan kerjasama seluruh lembaga pendukung agar sistem syariah semakin kuat. Menurut pembahasan ini, teknologi informasi memiliki peran besar dalam pengembangan perbankan syariah. Fitness menyebutkan layanan lebih efisien, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Teknologi mendukung transaksi online, pembiayaan digital, zakat dan wakaf digital, monitoring real time nasabah. Dengan teknologi bank syariah dapat memperluas pasar dan meningkatkan inklusi keuangan. Tidak berhenti di situ, ada juga fatwa. Fatwa ini sudah ada, tetapi bagaimana dengan pelaksanaan sehari-hari di bank? DSN MUI tidak mungkin mengawasi setiap cabang bank. Mereka dibentuklah Dewan Pengawasan Syariah atau DPS di setiap bank. Mereka inilah yang memeriksa apakah transaksi di bank benar-benar sesuai fatwa, apakah akad yang digunakan tepat, apakah laporan keuangan mengikuti kaidah syariah. Bahkan mereka bisa memberikan nasihat langsung kepada direksi bank. Bisa dibilang DPS inilah yang memastikan bahwa kegiatan bank sesuai syariah dari pagi hingga sore, dari hari ke hari. Kemudian ada lagi lembaga penting, yaitu lembaga menjamin simpanan atau LPS syariah. Fungsinya sederhana tetapi sangat viral, memberikan perlindungan atau jaminan terhadap dana nasabah. Jadi kalau suatu hari bank mengalami masalah dan harus ditutup, dana nasabah tidak hilang begitu saja. LPS akan menjamin dana tersebut sesuai ketentuan. Dengan begitu masyarakat merasa aman untuk menabung di bank syariah. Karena bagaimanapun masyarakat baru berani menabung kalau sudah yakin uang mereka aman. Selain lembaga-lembaga besar tadi, bank syariah juga bekerja sama dengan lembaga zakat, infak, sedekah, dan wakaf seperti Basnas, lembaga wakaf, dan lembaga amil zakat lainnya. Kerjasama inilah sangat penting karena bank syariah
pada dasarnya mendorong ekonomi umat. Dengan mengolah zakat dan wakaf melalui lembaga ini, Bank Syariah bisa memberikan manfaat tidak hanya kepada nasabah, tetapi juga kepada masyarakat kecil yang membutuhkan bantuan, modal atau pembinaan. Jadi, Bank Syariah tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga keberkahan dan kemaslahatan sosial. Ada juga lembaga non-keuangan. Mengapa? Karena ini sangat penting, karena sekarang kalau kita bergeser sedikit dari dunia keuangan, ada lembaga lain yang tidak kalah penting meskipun tidak langsung mengelola uang. Contohnya lembaga pendidikan seperti universitas, pesantren, dan lembaga pelatihan. Mereka menyediakan tenaga kerja yang paham syariah. Dalam industri syariah, SDM yang tidak paham sudah pasti akan salah dalam penggunaan akad. Karena itu pendidikan ekonomi syariah menjadi sangat penting. Bank Syariah merekrut lulusan ekonomi syariah karena mereka sudah memiliki pemahaman dasar yang sesuai. Selain lembaga pendidikan, ada juga lembaga riset dan konsultan syariah. Peran mereka adalah membantu bank melakukan kajian mendalam sebelum meluncurkan produk baru. Misalnya, sebelum bank mengeluarkan produk pembiayaan baru, mereka tidak perlu memastikan produk tersebut tidak melanggar prinsip syariah dan sesuai kebutuhan pasar. Selain itu, konsultan syariah juga membantu bank meningkatkan kualitas pelayanan dan memperbaiki proses kerja agar lebih efisien. Dalam perkembangan zaman sekarang, teknologi juga memegang peran besar. Banyak layanan bank syariah yang kini berbasis digital, mulai dari mobile banking, transfer online, pembayaran digital, hingga pembayaran online berbasis finance syariah. Teknologi memudahkan masyarakat mengakses layanan bank kapan saja dan di mana saja. Tanpa perusahaan teknologi dan finance syariah, bank syariah akan kesulitan bersaing dengan bank konvensional yang lebih dulu memanfaatkan digitalisasi. Tidak kalah penting, ada lembaga yang mengurus standarisasi dan sertifikasi. Fungsinya adalah memastikan pegawai bank besar benar-benar komponen dan produk bank sesuai dengan standar internasional. Ini penting karena semakin ketat persaingan, semakin tinggi pula tuntunan terhadap standar profesionalisme. Jadi bisa dilihat bahwa ekosistem pendukung bank syariah itu luas sekali, teman-teman. Tidak hanya lembaga finansial, tetapi juga lembaga pendidikan teknologi, riset, hingga lembaga standar kompetensi, regulasi dan kebijakan. Fondasi menjaga keamanan. Selanjutnya, ada bagian yang sering dianggap membosankan tetapi sebenarnya sangat penting, yaitu regulasi dan kebijakan. Bank syariah tidak bisa mengeluarkan produk semaunya. Setiap produk harus melalui tahap regulasi, verifikasi, dan persetujuan. Regulasi inilah yang memastikan bahwa nasabah tidak dirugikan dan bank tetap berjalan sesuai syariah. Regulasi mengatur segala hal mulai dari akad pembiayaan, penghimpunan data, manajemen resiko, cara pelaporan keuangan, hingga kewajiban bank untuk membiarkan edukasi kepada masyarakat. Dengan adanya aturan yang jelas, bank syariah memiliki pedoman dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, dan masyarakat pun tenang karena tahu ada lembaga yang mengawasi. Kemudian pentingnya edukasi dan literasi syariah. Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan bank syariah adalah rendahnya pemahaman masyarakat. Banyak yang masih menganggap bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional, hanya beda istilah. Bahkan ada yang mengira bank syariah itu khusus untuk orang beragama Islam saja. Padahal bank syariah itu terbuka bagi siapapun tanpa melihat agama, dan prinsip-prinsipnya justru melindungi nasabah dari transaksi yang merugikan. Karena itu, edukasi menjadi kunci utama. Lembaga pendukung sering mengadakan seminar, pelatihan, kampanye, literasi, hingga membuat konten digital agar masyarakat lebih memahami konsep keuangan syariah.
Semakin masyarakat paham, semakin besar peluang industri syariah untuk tumbuh. Ada juga inovasi produk, kunci daya saing bank syariah. Bank syariah tidak boleh hanya mengandalkan produk lama, ia harus berinovasi mengikuti kebutuhan masyarakat, misalnya inovasi dalam pembiayaan rumah, pembiayaan UMKM, tabungan haji, hingga investasi syariah seperti sukuk, retail dengan produk yang lebih bervariasi. Bank syariah bisa menarik minat generasi muda yang lebih dinamis dan menyukai platform digital. Inovasi juga perlu dilakukan dengan tetap menjaga prinsip syariah. Inilah pentingnya peran lembaga riset, DSN, MUI, dan DPS. Kerjasama internasional di skala global, Bank Syariah Indonesia menjalin kerjasama dengan lembaga internasional seperti AAOIFI, IFSEB, dan Islamic Development Bank. Kerjasama ini penting untuk meningkatkan standar industri syariah agar lebih maju seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, atau Arab Saudi. Lewat kerjasama ini, industri syariah Indonesia bisa mendapatkan akses pelatihan, pendanaan, hingga panduan standar syariah internasional. Tantangan dan masa depan, meskipun banyak berkembang, bank syariah tetap menghadapi tantangan, misalnya masih banyak masyarakat yang belum memahami produk syariah. SDM yang ahli juga masih perlu ditingkatkan jumlahnya. Selain itu, perkembangan teknologi membuat bank harus terus beradaptasi. Namun tantangan-tantangan ini justru memunculkan peluang untuk berkembang. Dengan teknologi, edukasi, dan regulasi yang semakin baik, masa depan bank syariah sangat cerah. Indonesia sendiri memiliki populasi muslim terbesar di dunia, sehingga potensinya sangat besar jika dikelola dengan baik. Jadi, kesimpulannya itu, dari seluruh penjelasan tadi kita bisa melihat bahwa bank syariah yang tidak berdiri sendiri, ia didukung oleh banyak lembaga, mulai dari lembaga regulator, lembaga syariah, lembaga penjamin, lembaga pendidikan, lembaga teknologi, hingga lembaga sosial. Semua bekerja sama menciptakan sistem ekonomi syariah yang tidak hanya halal tetapi juga profesional, modern, dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Itulah gambaran lengkap bagaimana lembaga dan industri pendukung memegang peranan penting dalam membangun perbankan syariah. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.